Baik, perkenalkan saya Novianti Putri dari kelas A1 NIM 19104106870. Dosen Ade Mursalin STMM Mata Kuliah Manajemen Operasi 2. Baiklah, saya akan menjawab hasil ujian semester saya. Yang pertama, studi kasus yang pertama, diketahui masalah penugasan produksi kue perusahaan Siskoko, yang mana dibantu 4 karyawan, diantaranya Paijo, Paijah, Wanto, dan Wanti, yang akan diberdayakan di bagian adonan, memasak, memotong atau membentuk dan mengemas dengan rincian upah per hari 1.000 sebagai berikut. Paijo dengan adonan 65, memasak 50, 60, memotong 70. Paijah adonan 65, 45, 60, 55. Wanto 50, 60, 75, 70. Wati 40, 55, 65, 60. Tentukan pengalokasian optimal pekerjaan ke karyawan agar diperoleh biaya upah paling murah. Selesaikan masalah penugasan di atas menggunakan metode Hungaria. Penyelesaian yang pertama, langkah 1. Mencari biaya untuk setiap baris. Biaya untuk membatalkan semua biaya yang ada pada baris yang sama. Dengan langkah ini maka diperoleh hasil Paijo 65, 50, 60, 70. Paijah 55, 45, 60, 55. Wanto 50, 60, 75, 70. Wanti 40, 55, 65, 60. Sesudah, Paijo dengan 15, 0, 10, 20. Paijah 10, 0, 15, 10. Wanto 0, 10, 25, 20. Wanti 0, 15, 25, 20. Langkah kedua, pastikan semua baris dalam kolom sudah memiliki nilai 0. Dan ternyata kolom 4 belum memiliki nilai 0. Dengan demikian, perlu dicari lagi nilai tersebut pada kolom tersebut. Untuk selanjutnya, digunakan untuk mengurangi semua nilai yang ada pada kolom tersebut. Kolom yang sama dengan langkah ini maka diperoleh hasil sebelum Paijo 15, 10, 10, 20. Paijah 10, 0, 15, 10. Wanto 0, 10, 25, 20. Wanti 0, 15, 25, 20. Sesudah, Paijo 15, 0, 0, 10. Paijah 10, 0, 5, 0, 0. Wanto 10, 0, 10, 15, 10. Wanti 0, 15, 15, 10. Langkah ketiga, memastikan atau mengecek lagi tabel penugasan apakah sudah memiliki nilai 0 yang sesuai dengan jumlah sumber daya yang juga menepati dengan jumlah barisnya. Misalnya, jika ditugaskan adalah 4 karyawan, maka harus ditemukan nilai 0 sebanyak 4 buah yang terletak di baris dalam kolom berbeda. Dimulai dari baris yang hanya memiliki satu nilai 0. Langkah ini mengandung arti bahwa setiap karyawan hanya mendapatkan memegang satu peran pekerjaan. Perhatikan dari matriks di atas. Ternyata nilai 0 yang ditemukan pada baris ketiga dan 4 baris Wanto dan baris Wanti meskipun berbeda baris namun masih dalam kolom yang sama sehingga dapat dipastikan masalah belum optimal dan perlu dipahami langkah berikutnya. Langkah keempat, karena belum optimal, maka langkah selanjutnya adalah menarik garis yang terhubung dengan 2 buah nilai, yaitu Paijo. Kita lihat pada tabel berikut. Langkah kelima, perhatikan nilai yang belum terkena garis. Pilih nilai yang paling kecil dari tabel di atas adalah nilai 10. Kemudian nilai 10 tersebut dipergunakan untuk mengurangi nilai-nilai lain yang belum terkena
dan gunakan untuk menambah nilai-nilai yang terkena garis ganda. Dengan langkah ini maka diperoleh hasil Paijo 25, 0, 0, 10, Paija 20, 0, 5, 0, Wanto 0, 10, 5, 0, Wanti 0, 15, 5, 0. Kesimpulannya, Paijo dialokasikan pada tugas memotong sama dengan 60, Paija dialokasikan pada tugas memasak 45, Wanto dialokasikan pada tugas adonan 50, Wanti dialokasikan pada tugas mengemas 60. Hasilnya sama dengan 215. Studi kasus kedua, seorang manajer pemasaran ingin mendapatkan 4 orang salesman. Di 4 daerah pemasaran produknya, penempatan salesman tersebut didasarkan pada peroleh nilai keuntungan yang diperkirakan akan diperoleh oleh setiap salesman di setiap daerah pemasaran. Berdasarkan presentasi kerja mereka saat ini dan pengenalan terhadap masing-masing daerah pemasaran tersebut, bila data diperoleh, keuntungan dari setiap salesman di setiap daerah pemasaran seperti yang tersaji pada tabel 1. Tentukan penugasan salesman yang harus dibuat oleh sang manajer agar keuntungan diperoleh maksimal. Kita lihat pada tabel lokasi salesman. Sales 1. Lokasi yang pertama 1000, lokasi kedua 900, lokasi ketiga 1100, lokasi keempat 900, salesman kedua 1100, 1950, 950. Lokasi salesman yang ketiga 1050, lokasi kedua 950, lokasi ketiga 900, lokasi 4 1050, salesman keempat 1150, lokasi kedua 1000, lokasi ketiga 950, lokasi keempat 1000. Tujuan yang ingin dicapai dalam penugasan salesman di atas adalah diperoleh keuntungan yang maksimal, sehingga masalah ini tergolong dalam masalah maksimasi. Langkah pertama untuk menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan metode Hungaria adalah menentukan nilai terbesar dari setiap baris dengan hasil berikut. Baris pertama 1100, baris kedua 1100, baris ketiga 1050, baris keempat 1150. Hal ini berarti bahwa nilai keuntungan pada baris ke-1 dikurang dari 1100, baris kedua dikurangkan dengan 1100, baris ketiga dikurangkan dengan 1050, dan barisan keempat kurang dari 1150. Hasil perhitungan langkah pertama ini dapat dilihat pada tabel kedua. Hasil perbaikan pertama. Kita lihat pada tabel salesman pertama yaitu 1000. Hasil tabel yang pertama itu 100, 200, 0, 200. Salesman kedua 0, 100, 150, 150. Salesman ketiga 0, 100, 150, 0. Salesman keempat 0, 150, 200, 150. Selanjutnya diperiksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Ternyata pada tabel 2 terlihat bahwa kolom 2 belum mempunyai nilai 0, sehingga perlu ditentukan tentukan nilai terkecil dari kolom tersebut, yaitu 1000. Setiap nilai pada kolom kedua dikurang dengan 1000 sehingga diperoleh hasil seperti pada tabel ketiga. Lokasi salesman yang pertama yaitu 100, 0, 200. Salesman kedua 0, 0, 150, 150. Salesman ketiga 0, 0, 150, 0.
Salisma keempat 0, 50, 200, 150. Sekarang lihat apakah ada 4 nilai 0 pada tabel 3, di mana keempat berada pada baris dalam kolom yang berbeda. Ternyata ada, sehingga tabel ketiga dapat dinyatakan sebagai tabel optimal. Sebagai langkah terakhir adalah penentuan penugasan Salisma ke daerah pemasaran. Berdasarkan pada nilai 0 tadi, dimulai dengan jumlah nilai 01, yaitu baris ke-1 ke 4. Dan berarti Salisma 1 ditempatkan daerah pemasaran ketiga. Salisma keempat ditempatkan di daerah pemasaran 1. Untuk baris kedua terdapat 2 nilai 0, tetapi karena daerah pemasaran 1 telah diberi kepada Salisma keempat, maka Salisma kedua ditempatkan di daerah pemasaran kedua. Dan yang terakhir, Salisma ketiga ditempatkan di daerah pemasaran keempat. Berdasarkan penugasan yang dibuat di atas, maka nilai keuntungan yang akan diperoleh adalah sebesar 1100 ditambah 1000 ditambah 1050 ditambah 1150, hasilnya 4300. Baiklah, saya akan menjawab, yaitu soal teori. Yang pertama, apa peramalan itu? Peramalan adalah proses perkiraan, pengukuran besarnya atau jumlah sesuatu pada waktu yang akan datang, berdasarkan data pada masa lampau, yang dianalisis secara ilmiah, khususnya menggunakan metode statistika. Kedua, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis peramalan. Jawab. Jenis-jenis peramalan adalah peramalan jangka panjang, yaitu yang mencakup waktu lebih besar dari 18 bulan. Misalnya, peramalan yang diperlukan dalam kaitannya dengan penanaman modal, perencanaan fasilitas, dan perencanaan untuk kegiatan lead bank. Peramalan jangka menengah yaitu mencakup waktu antar 3-18 bulan. Misalnya peramalan untuk perencanaan penjualan, perencanaan produksi, dan perencanaan tenaga kerja tidak tetap. Peramalan jangka pendek yaitu mencakup jangka waktu kurang dari 3 bulan. Misalnya, peramalan dalam hubungannya dengan perencanaan pembelian material, penjadwalan kerja, dan penugasan karyawan. Ketiga, mengapa strategi peramalan sangat urgen atau penting bagi perusahaan? Karena terdapat timeline atau deadline antara ketika suatu kebijakan perusahaan ditetapkan dengan ketika implementasi. Peramalan adalah dasar penyusutan di suatu perusahaan sehingga bisa meningkatkan efektivitas sebuah rencana bisnis. Keempat, jelaskan pendekatan peramalan yang digunakan. Jawab. Peramalan berdasarkan metode atau pendekatan. Peramalan kuantitatif menggunakan berbagai model matematis atau model statistis dan data historis dan variabel-variabel untuk meramalkan permintaan. Kedua, peramalan kualitatif menggunakan institusi, pengalaman pribadi, dan berdasarkan pendapatan judgement dari yang melakukan peramalan. Kelima, jelaskan 8 tahap dalam melakukan peramalan. 8 tahap dalam melakukan peramalan adalah: yang pertama, menentukan tujuan dari peramalan. Kedua, memilih item yang akan diramalkan. Ketiga, menentukan horizon atau peramalan. Apakah jangka panjang lebih dari 1 tahun, jangka menengah 1-12 bulan, atau jangka pendek 1-30 per hari. Keempat, memilih model-model peramalan. Kelima, memperoleh data yang dibutuhkan untuk melakukan peramalan. Keenam, validasi model peramalan. Ketujuh, membuat peramalan. Kedelapan, implementasi hasil-hasil peramalan. Sekian hasil jawaban saya ucapkan terima kasih.